bagaimana dengan research dan teknologi, Bu? Itu juga penting. Bagaimana dengan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan? Apakah penting untuk membuat alutsista kita kuat? Iya, penting. Bagaimana dengan polisi, Ibu? Polisi juga penting. Jadi segala sesuatu belanja itu begitu banyak yang harus kita perhatikan, yang kemudian kita harus prioritaskan, dan tentu kita juga menjaga supaya tidak bocor, tidak dikorupsi, tepat sasaran, tepat kualitas. Itu peranan dari semua kementerian, para menteri, pemerintah daerah penting banget. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Satu kata mantap, Menteri Pertahanan Indonesia Bapak Prabowo Subianto membuat gebrakan memodernisasi mesin tempur milik TNI Angkatan Laut, Bren. Karena Kementerian Pertahanan diberikan alokasi dana APBN paling besar, maka kini saatnya militer Indonesia belanja besar membeli berbagai alutsista. Wow, usut punya usut, Bren. Kemarin dikabarkan Bapak Prabowo bakal memboyong 8 unit destroyer buatan Jepang, dan usut punya usut ternyata tidak hanya itu saja, Bren. Indonesia juga dikabarkan juga membeli frigate buatan Jepang. Kini giliran senjata buatan Jepang yang disasar Indonesia untuk menjaga kedaulatan tanah air yang selalu dirongrong pihak asing. Kalian tahu sendiri kan, Bren, negara tetangga yang ngaku-ngaku serumpun juga pernah merongrong Indonesia. Tidak hanya itu saja, Vietnam juga. Nah, dengan demikian, Bren, Bapak Prabowo memiliki gebrakan untuk memperkuat armada laut. Kira-kira ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas, bukan, Bren? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya, Bren. Dikutip dari Yomiuri Shimbun, Jumat tanggal 6 kemarin, Bren, Bapak Prabowo sempat ditelepon oleh Menhan Jepang Nobuo Kishi beberapa hari lalu. Lantas saat ini Jepang Indonesia sedang bernegosiasi di mana negeri matahari terbit akan mengekspor total 8 unit kapal perang jenis destroyer dan frigate generasi terbaru untuk TNI Angkatan Laut. Bagaimana menurutmu? Apakah Indonesia kurang jika ditambah 8 destroyer dan frigate? Tambah bacotnya di kolom komentar. Jika negosiasi ini terrealisasi, Bren, maka ini pertama kalinya bagi Jepang sejak era Perang Dunia Kedua mengekspor senjata dalam jumlah besar ke negara lain. Jepang merasa perlu mengekspor ke Indonesia demi membangun pengaruh Cina di Asia Tenggara demi terwujudnya fair and open Indo-Pasifik. Terlebih lagi, Bren, Jakarta juga terlibat perselisihan dengan Cina kaleng-kaleng alias Cina rudal Dongfeng di Laut Natuna Utara. Bagi Indonesia yang semakin waspada terhadap ekspansi kekuatan Beijing di Laut Cina Selatan, meningkatkan kerjasama keamanan dengan Jepang melalui kesepakatan itu akan memiliki beberapa efek jerat terhadap Beijing. Laporan dari Japan Times, Bren. Rupanya saat Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu, keduanya, Bren, usut punya usut membicarakan tentang ekspor alutsista dan transfer of teknologi. Lanjut laporan dari Japan Times. Namun belum diketahui kapal destroyer kelas apa yang akan dikirim Jepang ke Indonesia. Kalian tahu sendiri kan, Bren, kapal frigate maupun destroyer yang dimiliki Jepang yang bukan kaleng-kaleng banyak varian. Kurang lebih ada sekitar 26 tipe. Maka Indonesia cocok yang mana? Jika menurut kalian, tambah bacotnya di kolom komentar. Belum selesai sampai di situ, Bren. Rupanya Indonesia bekerja sama dengan Jepang akan membuat frigate generasi terbaru milik JMSDF buatan Mitsubishi Heavy Industry. Bisa kalian bayangkan, Bren, orang Indonesia pastinya tidak awam dengan Mitsubishi yang bukan kaleng-kaleng. 30 FFM sendiri merupakan frigate yang akan segera dikomisikan oleh JMSDF Jepang pada tahun 2022. Usut punya usut, Indonesia sudah menyampaikan ke Tokyo jika Jakarta ingin mengimpor 4 unit kapal destroyer dan membuat 4 unit baru lagi di PT PAL Surabaya melalui skema transfer of teknologi.
Ditaksir proyek 8 kapal perang Jepang Indonesia ini akan menghabiskan dana kurang lebih 300 miliar yen, angka yang sangat besar untuk pembelian alutsista, brand. Lantas kapal destroyer jenis apa yang akan diberikan kepada Indonesia jika kesepakatan ini terwujud, brand? Mengutip dari kantor berita JEN, setidaknya JSDF mempunyai total 26 kapal destroyer, di mana diantaranya Maya Class, Atago Class, dan Kongo Class yang memiliki sistem pertahanan udara tercanggih di dunia, layaknya kapal perusak milik US Navy Amerika, brand. Nah, kemudian tak hanya itu saja, Jepang juga memiliki kapal Hatake Class, Asahi Class, Akisugi Class, Takanami Class, Marasame Class, Asagiri Class, dan Hatsuyuki Class. Destroyer yang paling tua milik Angkatan Laut Jepang ialah Asagiri Class, dan yang termodern adalah Maya Class. Menarik, ditunggu kapal destroyer mana yang akan diberikan Jepang kepada Indonesia, brand. Dari yang sudah diulas Mimin, kira-kira kalian memberikan tanggapan yang cocok untuk Indonesia yang mana ya, brand? Tambah bacotnya di kolom komentar. Sebelumnya, brand, Kemenhan Jepang juga kunjungi PT PAL Surabaya, bidek kerjasama perkapalan. Direktur Acquisition Teknologi and Logistik ATLA Kementerian Pertahanan Jepang, Rear Admiral Hoshi, mengunjungi PT PAL Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, sekaligus membidik kerjasama di bidang perkapalan dengan perusahaan BUMN Indonesia, brand. Dalam keterangan persnya yang dikirim PT PAL Indonesia di Surabaya, Rear Admiral Hoshi mengapresiasi dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Indonesia untuk menilai potensi kerjasama antara PT PAL dengan Jepang, brand. Rear Admiral Hoshi, kerjasama antara Indonesia dan Jepang dapat berlanjut di kemudian hari. Sementara itu, kedatangan Hoshi disambut Direktur Pembangunan Kapal PT PAL Persero yang didampingi Direktur Rekayasa Umum Pemeliharaan dan Perbaikan Bapak Sutrisno, brand. Turitan menyatakan selamat datang dan bangga atas kunjungan rombongan Kementerian Pertahanan Jepang ke kantor PT PAL Indonesia. Nah, brand, itu tadi pembahasan admin seputar perkuat TNI Angkatan Laut. Prabowo tidak hanya membeli 8 destroyer buatan Jepang, tetapi juga membeli 4 frigate buatan Jepang, brand. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time.